warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Mana hari ini kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Pak Agung gini, pada percakapan hari ini saya ingin membicarakan masalah rencana supervisi Pak Agung. Siap. Pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya? Gih, siap Bahasa Pak. Inggris kelas 9. Kelas 9. Yang insya Allah Pak Agung akan melaksanakannya besok. Gih, betul. Ya, ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan sama Pak Agung. Gitu ya. Siap. Nah, saya sebagai mitra hanya untuk agar Pak Agung itu lebih meningkatkan kompetensinya saja. Jadi saya tidak menggurui, tapi sebagai mitra saja. Oke, siap Pak. Nah, tujuan pembelajaran Pak Agung yang akan Pak Agung buat praktek ini apa Pak Agung? Yang pertama itu Pak mengidentifikasi tentang jenis teks naratif, yang kedua struktur dari teks naratif tersebut, dan yang terakhir yaitu tentang bahasa dari teks naratif tersebut. Baik, berarti tujuan pembelajaran adalah jenis-jenis teks naratif. Siap, dan betul. mengidentifikasi struktur teks naratif Betul. dan bahasa teks naratif Betul, gitu Pak. ya. Itu tujuan yang pembelajaran yang bagus dan menarik Pak Agung. Dan Iya. Oke. ini ada bagian-bagian yang ingin Pak Agung kembangkan. Ini di bagian mana yang ingin Pak Agung kembangkan? Siap. Biasanya itu pesan moral Pak dalam suatu cerita sehingga tersebut mencapai profil yang kita inginkan, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis serta kreatif. Bagus sekali itu. Ya, itu sangat bagus untuk Pak Agung terapkan, dikembangkan gitu ya. Siap. Lalu strategi atau metode apa yang Pak Agung gunakan? Yang pertama kita menggunakan diskusi kelompok, kemudian pembelajaran serta menggunakan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ke diskusi kelompok sama Siap. yang berdiferensiasi ya. Nah, Pak Agung, baik, ini besok saat kita observasi saya akan Oke. mengamati Pak Agung. Siap. Pak Agung mengajar dan saya mencatat apa yang sudah Pak Agung inginkan ya. Yes, Ini sudah berkembang, ini apa belum, ini kurang gitu ya, nanti saya catat. Siap. Dan semoga diberi kelancaran gitu kan. Siap Pak. Dan setelah Pak Agung selesai, nanti kita observasi selesai, Oke. kita akan diskusi lagi, Siap. membahas tentang hasil dari observasi. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin besoknya lagi. Siap. Atau langsung nanti bisa tidak apa-apa. setelah- Monggo. Terima kasih banyak Pak Agung Oke. ya. Sama-sama.
Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini kita happy. Iya, harus happy Pak, harus selalu happy. Alhamdulillah Pak Agung, beberapa hari yang lalu kita sudah selesai melakukan observasi tentang pembelajarannya Pak Agung, ya. Pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Betul Pak. Dan apa namanya, gimana menurut Pak Agung setelah melaksanakan observasi itu Pak? Iya. Alhamdulillah pembelajaran yang saya laksanakan pada saat itu berjalan lancar ya, walaupun Bapak tahu sendiri ada kendala-kendala ya teknis yang terjadi seperti itu, tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Waktu itu kendalanya padam gitu ya Pak? Iya betul Pak, betul. Sebentar alhamdulillah bisa ditangani. Gini Pak Agung, beberapa saya lihat jenengan sudah melewati semua tahapan-tahapan yang ingin Pak Agung perdalam gitu ya. Saya udah ada nilai-nilai sini. Namun namanya manusia, apalagi saat ada supervisor itu kan kadang agak grogi, Betul, ada betul, apa betul, gitu. Pak. Manusia bukan mereka tidak ada kesempurnaan, Betul, bukan tidak betul. sempurna. Nah, sebelum saya konfirmasi nih, menurut Pak Agung sendiri apa ini kekurangan-kekurangan yang Pak Agung rasakan saat apa namanya pembelajaran Dalam diri. perlu ditingkatkan ya, menurut jenengan gimana? Iya. Yang pertama itu Pak, tadi kendala teknis padam. Oke. Terus yang kedua pada saat mengerjakan ya, siswa itu banyak ada yang per kelompok itu ada yang jahil antar siswa yang satu dengan yang lain. Kemudian suara yang saya keluarkan pada saat mengajar itu saya rasa kurang keras gitu Pak. Jadi rasanya itu anak-anak hanya kurang bisa masuk gitu apa yang saya katakan ke anak-anak gitu. Jadi suara yang kurang keras, kemudian tadi juga ada kendala padam juga, itu juga termasuk hambatan, terus anak-anak yang jahil ke kelompok yang lainnya. Iya. Jadi di sini anak jahil Ya. ya, ada teknisi pada Betul, pada suara jenengan saya kurang keras. Terus itu juga berdampak pada diskusi kelompoknya. Iya. Nah, diskusi kelompoknya itu gimana menurut jenengan? Betul. Ya memang yang saya lihat mereka ada yang aktif dan ada yang beberapa kelompok kurang aktif gitu. Dan juga ditemani tadi ada yang jahil ke sana kemari, itu kadang memang saya kadang kurang bisa mengalahkan siswa untuk fokus ke kelompok. Terus menurut Pak Agung ini gimana sih supaya kelompok itu aktif gitu? Menurut jenengan gimana? Ya, kalau menurut saya Pak, biar kelompok itu aktif, menurut saya yang pertama mereka itu harus bisa kita atur dulu. Ya kemarin kan memang kelompoknya hanya sedikit dan pengaturan fungsinya juga terlalu dekat dari kelompok yang lain. Menurut saya seperti itu. Jadi mereka harus agak sedikit dipisahkan, dijauhkan, itu yang pertama. Jadi dan kemudian yang kedua, mereka tuh kan sudah aslinya sudah bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya mungkin memang pada dasarnya ada yang sering jahil, jadi akhirnya kelompok jadi mengganggu teman-teman yang mengerjakan yang lain. Berarti perlu agak direnggangkan Ya. berjauhan dari kelompok yang lain dan jahil. Ya walaupun itu bukan solusi yang ini ya Pak, yang istilahnya solusi yang memang saya lihat harus agak jauhan juga, itu bukan solusi, tapi menurut saya itu salah satu cara ya mereka tidak terlalu dekat dan saling mengganggu gitu. Penataan kembali. Sesuai dengan yang saya observasi, kekurangan-kekurangan itu tidak jauh dengan yang saya observasi Pak Agung dari segi diskusinya Memang betul. Rame ya Pak ya. Iya, ada yang aktif, ada yang Iya, ada yang enggak, ada yang jahil juga, betul. Terus juga tentang suara jenengan tadi sudah benar, memang kurang keras, Kurang gitu ya. powerful, iya. Padahal sampai sudah Iya, saya sudah ini Pak ya, sudah saya kurangkan semua tenaga ya. Berarti rencana ke depan ini Pak Agung akan memperdalam di bidang bagaimana sekiranya anak-anak itu aktif di bidang diskusinya, Diskusi dan mengatur kelas Pak. mengatur kelasnya. Iya.
mengatur komposisi kelas, kelompok yang ini dan lain sebagainya gitu, lebih diatur lagi untuk pengaturan kelompoknya. Kemudian yang kedua ya suara juga lebih saya untuk belajar untuk dibesarkan, dan kemudian untuk belajar untuk ini menertibkan anak-anak ini Pak. Yang namanya anak remaja biasanya kan seperti itu, Di penguasaan anak-anak. penguasaan kelas yang sama siswa betul. Eh, jadi rencana ke depan Pak Agung akan meningkatkan di bidang apa kekurangan-kekurangan. Ya siap. Terus nanti biar bisa tindak lanjut juga, perkiraan kapan sih rencana mau perdalam lagi kekurangan-kekurangannya Pak Agung merasakan? Kira 1 minggu lagi? Iya, 1 bulan? boleh 1 bulan lagi boleh. Dan apa Pak, nanti saya bantu untuk observasi lagi. Siap, Kita siap. sebagai mitra saja Pak. Oke, siap. Sangat membantu, terima kasih. Gimana Pak Agung setelah kita diskusi hasil observasi ya, atau yang kita sebut pasca observasi, apa yang Pak Agung rasakan setelah kegiatan diskusi sekarang? Ya, yang pertama saya mendapatkan masukan Pak, menurut saya tentunya masukan yang positif. Ya, yang pertama itu masukannya yaitu suara yang harus lebih keras, kemudian dalam mengatur serta memposisikan anak-anak. Jadi masukannya emang masukan yang sangat berguna dari jenengan sebagai observator. Saya merasa senang mendengarnya Pak Agung. Semoga ke depan kita terbiasa dengan observasi ya, karena banyak macamnya, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada apa namanya KSD, Ya, KSD, seksual emosi siswa ya, emosional. Banyak yang perlu kita perdalam, termasuk saya sendiri juga ya perlu perdalam semua. Nah, baik, gimana? Sudah cukup mungkin atau sudah cukup ya? Kita Oke. lanjut ya. Masukannya juga Pak. Ya sudah Pak Agung, kita lanjut ke Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Komari. Untuk Pak Agung, ini saya butuh panjenengan untuk apa? Refleksi hasil coaching tadi. siap. Ya. Saya merasa coaching itu dari 1 sampai 100 itu masih sekitar 70-80 lah, perlu koreksi dari kita. Oke, siap Pak. Menurut saya 80 udah ngena gitu, cuman Anda masih kurang. Menurut Pak Agung ini apa yang sudah berjalan baik lah dari percakapan Ya, tadi? baik. Langsung saya jawab ya Pak ya. Yang pertama itu saya terbantu sekali Pak dengan adanya coaching yang kita laksanakan. Terbantu sekali untuk apalagi untuk zaman sekarang ya, yang istilahnya seorang guru tuh harus bisa menguasai dan bisa jadi apa saja di dalam kelas, istilahnya seperti itu ya. Kemudian coaching yang sudah jenengan lakukan pada saya itu banyak masukan untuk saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekurangan saya bisa belajar dari kekurangan saya, yang gimana saya harus istilahnya mengatasi masalah yang ada di kelas. Contohnya tadi itu apa yang pertama itu padam dan lain sebagainya, kemudian yang kedua siswa yang rame, bagaimana cara mengatur kelas dan lain sebagainya, dan suara yang kurang keras saya itu tadi. Berarti dari coaching tadi itu ada hal yang baik ya dari Banyak sekali Pak, iya. Saya sangat terbantu. terbantu, berarti ya sudah jelas itu ya. Ada Siap. manfaat buat jenengan. Banyak Pak manfaatnya, betul. Terus dari hal yang baik itu tentu masih ada kekurangan Pak ya, dari Yes. apalagi masih belajar coach gitu ya. Nah, menurut jenengan apa dari percakapan tadi apa nih yang menurut jenengan harus saya tingkatkan lagi, kurang apa Ya. apa pertanyaannya kurang bagaimana?
menurut saya itu pertanyaannya sudah bagus Pak. Saya sudah bisa istilahnya dari pertanyaan yang sudah jenengan ajukan dan lain sebagainya itu memang terjadi atau istilahnya apa sesuai dengan apa yang saya alami gitu di kelas dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih yang istilahnya perlu ditingkatkan sih Pak dalam coachingnya jenengan itu yaitu untuk manajemen waktu saja. Iya. Jadi saya tuh seandainya jenengan mau coaching lagi mungkin waktunya lebih agak lama bukan nambah cepet gitu Pak. Nggak dadakan gitu ya. Iya, tidak dadakan dan lain sebagainya seperti itu. Baik, berarti di bidang manajemen waktu saja ya. Iya. Perjanjiannya kapan, mana, Siap, nah itu. enjoy gitu. Siap. Baik, Pak. Terima kasih. Terus gimana? Ini kan kadang saya itu merasa dalam percakapan coaching itu apa yang diceritakan kadang saya lupa Iya. mengambil kata kuncinya yang perlu. Artinya suka hilang fokus sebenarnya. Baik itu sebelum atau sesudah dengan berbicara. Karena lupa gitu. Apalagi saat di video begini. Menurut jenengan sendiri gimana? Saya ini fokus perbincangan dengan kita apa menurut jenengan saya agak kurang fokus. Kalau untuk hari ini Pak sangat fokus sekali Pak. Iya. Jadi kekurangan dan apa yang kita bahas sudah sangat fokus kok. Jadi cuman hanya manajer waktu yang menurut saya lebih dipanjangkan dengan dalam kelas gitu. Kan kalau coaching bareng-bareng gitu kan ya. Maksudnya bukan waktunya sedikit tuh ya. Saya minta waktunya jenengan tuh lebih banyak gitu. Malah lebih banyak. Dan menurut saya jenengan fokus sekali. Saya suka jenengan mencatat hal-hal yang kecil-kecil dengan catatan seperti itu. Saya malah senang. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah timbal balik di jenengan. Saya simpulkan ada manfaat untuk observasi ya. Kemudian fokus saya ada. Ya. Hanya manajemen waktu saja ya. Iya. Ya, terima kasih Pak ini ada Sama-sama, manfaatnya Pak. jenengan timbal balik saya. Terima kasih juga ya atas umpan baliknya.